Hai teman-teman, malam ini kita akan melangkah ke Debu dan Dintang, sebuah perkemahan Romawi. Tempat setiap tenda terlihat sama. Baju zirah berbau keringat minggu lalu, dan rebusan rasanya seperti seseorang merebus sandal. Kamu adalah salah satu dari ratusan prajurit tanpa nama. Helm penyok, karena pertempuran orang lain, sandal bertambal kulit bekas dari seekor bagal. Kamu mungkin tidak akan selamat, tapi mari kita lihat sejauh mana kamu bisa melangkah. Udara berat dengan asap api unggun, dan gumaman rendah para prajurit yang membersihkan pedang, melampar dadu, dan bergosip tentang jenderal mana yang diam-diam takut. Pada ansap, kamu berjalan ke tepi perkemahan. Perisai menghantam lutut, merasakan setiap butir debu di antara jari kaki. Tidak ada yang memberi hormat padamu, kamu tak terlihat di lautan perunggu, dan kulit ini. Beginilah hidup seorang rekrut Romawi, bangun sebelum fajar, berlatih sampai lengan terbakar, makan jatah keras yang cukup untuk memecahkan gigi. Badan tidur ringan, karena orang di sebelahmu mendengkur seperti mesin pengepung. Perintah hari ini tertulis di papan lilin, di tenda Centurio, namamu berada di dekat bagian bawah, terukir samar. Sejarawan masih memperdebatkan, apakah prajurit berpangkat rendah punya kesempatan naik tanpa darah bangsawan. Tetapi kamu akan menjadi contoh hidup. Hari ini kamu berbaris bersama unit menuju wilayah yang berbau hujan dan pemberontakan. Penduduk di sini membenci pajak Romawi, membenci prajurit Romawi, dan membenci kebiasaan Romawi menamai segala sesuatu dengan nama mereka sendiri. Saat berbaris, kamu menangkap tatapan seorang veteran dengan senyum miring. Dia memperhatikan cara kamu menyesuaikan tali. Cara kamu memindai bukit daripada menatap kakimu. Ada kilatan pengakuan, dia pernah melihat orang yang bertahan hidup, dan orang yang tidak. Fakta unik, prajurit Romawi kadang membawa jimat keberuntungan yang diukir dari tulang. Kamu terbangun sebelum fajar, bukan karena perintah, tapi karena suara batu asahan menggesek baja. Perkemahan mulai hidup, terdengar batuk pelan, dan umpatan singkat dari orang-orang yang tahu hari ini akan ada pertempuran. Udara dingin membawa aroma kulit basah dan sisa asap api malam tadi. Beratnya baju zirah menekan bahu, dingin logam meresap ke kulit. Hari ini adalah pertempuran pertamamu yang sesungguhnya. Bukan latihan, bukan bentrokan kecil, ini adalah jenis pertempuran di mana orang menghilang ke lumpur dan hanya perisai mereka yang kembali. Kamu bergabung ke formasi. Napasmu tampak seperti uap tipis di udara pagi. Di sekeliling, para veteran bercanda soal cuaca, seakan hujan lebih berbahaya daripada tombak. Seorang veteran menceritakan kisah prajurit yang terpeleset di lumpur dan terinjak oleh rekan sendiri sebelum musuh sempat mendekat. Kamu tertawa gugup, tapi genggamanmu pada pilum semakin erat. Sejarawan masih memperdebatkan, apakah bentrokan awal ini dimaksudkan untuk menguji rekrut atau untuk mematahkan mereka. Berdiri di sini, rasanya seperti yang kedua. Perjalanan menuju medan singkat, tapi ketegangannya panjang. Pasukan melintasi kebun zaitun bengkok dan keluar ke dataran berkabut. Musuh menunggu di balik bukit rendah, bayangan bergerak. Kilau perisai sesekali saat sinar matahari menembus kabut. Para centurion meneriakkan perintah. Tongkat anggur memukul perisai untuk menjaga irama. Langkah pasukan serempak menghentak tanah seperti detak jantung raksasa. Hujan pilum pertama meluncur di atas kepalan. Kawanan bayangan itu menghantam perisai musuh dengan suara kain robek. Terdengar bunyi kayu pecah. Teriakan ketika perisai hancur oleh rancangan unik pilum. Fakta unik, pilum dibuat agar melengkung saat menancap, membuatnya mustahil untuk dilempar kembali. Sedikit kebencian teknik ala Romawi. Serangan jarak dekat datang cepat, perisai menghantam. Dunia menyempit jadi celah sempit di antara perut. Seharusnya perkemahan tenang di jam ini, tapi kamu terbangun oleh suara teriakan. Bukan teriakan teratur dari centurion, melainkan kekacauan tajam orang-orang yang bertengkar. Kamu membuka tirai kulit tenda dan melihat jalan utama perkemahan penuh prajurit dengan sirah setengah terpasang. Tangan mencengkeram gagang pedang. Di dekat deratan gerobak supai, dua kelompok prajurit saling berhadapan, wajah memerah. Suara cukup keras untuk membangunkan seluruh unit. Kamu mendekat, mendengar sepotong percakapan. Satu pihak menuduh pihak lain mencuri jatah gandum. Yang dituduh membalas bahwa takarannya memang kurang dari gudang perbekalan. Masalah seperti ini bisa cepat membesar. Hari ini soal makanan, besok bisa soal pedang. Di ruang sempit perkemahan Romawi, dendam tumbuh lebih cepat daripada lalat. Sejarawan masih memperdebatkan apakah disiplin di legiun benar-benar sekeras yang tercatat atau para perwira membiarkan sampai situasi nyaris meledak. Melihat tak ada centurion di sini, kamu condong pada kemungkinan kedua.
Kerumunan makin padat. Orang-orang tertarik seperti nyengat ke api. Pukulan pertama dilayangkan. Lalu balasan, dentang logam terdengar bukan latihan, tapi karena amarah. Insting mengambil alih. Kamu masuk di antara dua orang yang berkelahi, menggunakan perisai untuk mendorong salah satunya. Dan suara lantang untuk mengeluarkan perintah yang sebenarnya tak punya hak kamu keluarkan. Sesaat, mereka ragu. Kamu gunakan momen itu untuk menjelaskan apa yang akan terjadi jika perwira lewat, cambuk, potongan gaji, mungkin penyaliban. Jika ada yang mati, beberapa mengumpat, tapi mundur, yang lain ikut. Kamu terus bergerak, memisahkan mereka. Menggunakan tubur dan tatapan tajam untuk mengendalikan. Fakta unik, prajurit Romawi kadang membawa tongkat anggur tiruan untuk terlihat penting saat memerintah budak perkemahan. Saat ini, kamu berharap punya satu. Saat kerumunan bubar, kamu melihat penyebab sebenarnya. Sebuah tong gandum terguling di lumpur, isinya berserakan dan terinjak. Kamu jongkok, mengambil segenggam kering, berdebu, tak layak dimasak. Seseorang menukar gandum baik. Perintah tugas khusus dari Centurion datang saat fajar 2 hari kemudian. Disampaikan singkat bersama sebuah tas kulit. Kamu diperintahkan memimpin patroli kecil ke perbukitan di timur perkemahan, tempat yang dipetah hanya digambar sebagai noda tinta samar. Para veteran berbisik. Penduduk setempat menyebutnya punggung serigala bukan karena bentuknya, tapi karena mereka yang naik jarang turun dalam keadaan utuh. Regumu berjumlah 6 orang. Campuran antara rekrut baru, seperti dirimu, dan beberapa veteran yang menilai, apakah mereka bisa mempercayakan nyawa mereka kepadamu. Kamu memeriksa perlengkapan 2 kali, bukan karena ragu, tapi karena sadar mereka memperhatikan. Udara pagi dingin menusuk, membuat paru-paru perih, dan pikiran jernih. Sejarawan masih berdebat, apakah patroli berbahaya seperti ini benar-benar untuk pengintaian, atau hanya cara menguji prajurit yang dianggap terbuang. Saat ini, kamu merasa itu yang kedua. Jalur setapak berkelok menanjak, melalui semak berduri dan batu lepas. Setiap langkah membuat kerikil bergulir. Suaranya terdengar terlalu keras di keheningan pagi. Fakta unik, prajurit Romawi kadang membungkus kain di sandal untuk meredam suara saat patroli. Salah satu veteran di regumu melakukannya, memberi tatapan seakan berkata kamu seharusnya memikirkan hal itu. Di tengah pendakian, anak panah pertama melesat di dekat kepalamu. Kamu segera berlindung di balik batu besar, memberi isyarat tanpa berteriak. Lereng di depan dipenuhi batu yang cukup besar untuk menutupi seorang pria, dan kamu melihat bayangan bergerak di sela-selanya. Kamu mengirim satu veteran mengitari kiri, satu lagi ke kanan. Rekrut tetap dekat. Perisai terangkat, mata membelalak. Pertempuran singkat dan berantakan anak panah. Tombak lempar, teriakan dalam bahasa asing. Dentang logam membentur batu. Kamu maju perlahan, dalam lompatan pendek. Tak pernah bertahan di tempat terbuka terlalu lama. Saat melihat satu pemanah berjongkok menarik busur, kamu menerjang, menepisnya. Lalu mendorongnya jatuh ke lereng. Saat semuanya reda, 2 orang di regumu terluka. Tapi selamat. Kamu memeriksa tubuh penyerang persenjataan ringan, sirah tambal sulam, mungkin pengintai. Kamu mengambil apa yang ada. Fajar merayap tipis dan kelabu, dan bunyi panjang tanduk perang menggores sarafmu seperti batu asahan. Kamu keluar bersama Centuria, dan merasakan tanah berubah di bawah sandal saat dataran berganti menjadi alur dangkal dan punggung bukit rendah. Veteran dengan senyum miring menghampiri, menepuk jimat ikan di pinggangmu, seolah memastikan keberuntungannya juga sudah bangun. Kamu bilang lebih suka sarapan kedua ketimbang keberuntungan. Dia menjawab keberuntungan lebih murah dan tidak banyak mengeluh. Barisan maju, perisai saling bertaut. Rilum siap, mata menatap ke depan. Di kejauhan, satu kohort bergerak lebih cepat, mengejar apa yang tampak seperti mundur. Bulu kudukmu berdiri mundur itu terlalu rapi, seperti jebakan yang dilipat rapi. Kohort itu lenyap ke dalam cekungan tanah. Dan jebakan pun terbuka dari bibir lereng. Pasukan penembak batu dan pelempar tombak muncul, menghujani prajurit di bawah isyarat tanduk kacau ketika formasi di dalam cekungan goyah. Kamu melirik Centurion, dia terpaku pada rencana, rahang mengeras, mata hanya fokus ke depan. Perintahmu adalah menjaga garis dan maju sesuai irama. Di bawah sana, pembawa elang terhuyung, hampir jatuh. Fakta utama, setelah reformasi Marius, legiun bertempur dalam kohort. Dan setiap kohort hidup dari standarnya, sementara legiun bernafas lewat sang elang. Kehilangan salah satunya, berarti lebih dari sekadar kehilangan logam. Sebuah batu menghantam perisaimu di atas.
pasukan penembak batu bekerja dengan ritme stabil, seperti tukang roti melempar roti. Bedanya roti ini memecahkan hidung. Kamu memetakan medan, ada jalur kambing di tepi. Saluran kering menuju belakang mereka, dan tumpukan batu besar menunggu untuk digulingkan. Kamu menarik lengan Kornichan, membisikkan rencana. Dia menatap seperti mendengar resep kue tanpa tepung. Kamu memintanya memberi 2 tiupan pendek seolah pasukan mundur untuk merapatkan barisan. Musuh akan maju. Kamu akan membawa 10 orang, menyelinap lewat saluran kering, menggulingkan batu. Lalu dia tiup tanda maju. Kabar tentang longsoran batu dan penyelamatan kohort menyebar lebih cepat daripada angin di padang terbuka. Hanya beberapa hari kemudian, kamu mendapat panggilan tak terduga. Centurion ingin bertemu. Dia tidak sendirian, melainkan bersama seorang perwira tinggi berjubah merah bertepi emas. Berjalan seakan seluruh jalan adalah miliknya. Orang ini sedikit bicara, tapi sorot matanya mampu menimbang seseorang dari ujung kepala sampai kaki. Kamu diberitahu akan menjadi tangan kanan sementara bagi perwira tersebut. Kedengarannya seperti kehormatan, tapi kamu paham ini sekaligus peluang dan jebakan. Berada di dekat orang berkuasa berarti bisa belajar lebih banyak daripada prajurit biasa manapun, tapi juga berarti setiap kesalahanmu akan dilihat 10 kali lipat. Di sejarawan masih memperdebatkan apakah perlindungan semacam ini benar-benar hadiah atas bakat atau sekadar memanfaatkan orang berguna sampai tidak diperlukan lagi. Apapun itu, kamu tidak akan menolak. Hari pertama, kamu menemaninya memeriksa pos-pos depan di setiap tempat. Hanya butuh beberapa kalimat darinya untuk membuat barisan prajurit berdiri tegak dan para centurion menundukkan kepala. Kamu mengamati caranya menanyakan distribusi ransum, jadwal latihan. Bahkan hal kecil seperti kualitas sandal prajurit. Fakta unik, tentara Romawi menganggap sandal berpaku sebagai aset strategis, sampai-sampai kadang membuat gudang khusus untuk persediaannya. Sore harinya, dia memberimu tugas kecil, mengirim pesan rahasia ke unit garis depan. Tanpa menarik perhatian yang tak diinginkan, kamu tak menanyakan isinya. Hanya memperhatikan tatapan penasaran orang-orang saat kamu meninggalkan perkemahan. Di jalan, 2 orang asing mencoba menghalangi dengan pertanyaan sepele soal arah. Kamu menjawab singkat lalu mengambil jalan memutar. Tangan selalu menggenggam erat tas kulit berisi pesat. Saat tiba, dan menyerahkan langsung pada centurion penerima. Dia hanya mengangguk tanpa sepatah kata. Kembali, perwira itu bertanya berapa lama perjalananmu, siapa saja yang kamu temui, dan apa yang mereka tanyakan. Kamu menjawab rinci. Dia tersenyum tipis senyum langka lalu berkata, bagus, kesempatan berikutnya datang lebih cepat dari yang kamu kira. Suatu pagi, perwira pelindungmu memanggilmu ke tendanya, dan membentangkan peta kulit kambing yang tepinya sudah aus. Dia menunjuk wilayah, yang ditandai arang merah tanah. Milik sebuah suku sekutu yang dulu setia pada Roma tetapi belakangan membisu mencurigakan. Tugasmu, memimpin tim kecil menemui kepala suku, mencari tahu alasannya, dan jika mungkin, memulihkan aliansi. Kamu memilih 3 prajurit veteran dan 2 rekrut, membawa hadiah berupa garam, anggur, dan beberapa pisau besi dalam perjalanan. Salah satu veteran bercerita bahwa suku ini terkenal sekaligus mudah tersinggung, dan sangat ramah. Anehnya 2 sifat itu bisa berjalan beriringan. Sejarawan masih memperdebatkan apakah kerjasama suku-suku lokal lahir dari kesetiaan sejati atau sekadar keuntungan sementara. Apapun itu, kamu tahu jika Roma kehilangan mereka, perang akan jadi lebih berat. Jalan menuju desa tidak mudah. Kalian menyeberangi jembatan kayu rapun di atas jurang. Angin menderu seperti tanduk perang. Fakta unik, prajurit Romawi diajari memeriksa kekuatan jembatan dengan gagang tombak sebelum melangkah. Trik sederhana yang sudah menyelamatkan banyak nyawa. Setibanya, kepala suku menyambutmu dengan tatapan dingin. Rumor mengatakan Roma gagal memenuhi janji bantuan musim dingin lalu. Kamu tidak membantah, tapi dengan tenang mengalihkan pembicaraan pada ancaman dari suku lain di utara yang mulai berkumpul. Kamu letakkan hadiah di hadapannya, tidak memaksa, tidak memohon, hanya menunggu. Keheningan panjang, hanya terdengar kayu terbakar di perapian. Seorang pemuda desa menyela. Berkata suku mereka tidak akan berperang untuk pihak yang tak menghormati mereka. Kamu bertanya pada kepala suku, jika Roma melindungi perbatasan mereka dari serangan kecil sekadar bukti niat baik bagaimana? Dia terdiam sesaat lalu mengangguk, mengatakan aliansi akan dilanjutkan. Kamu pulang dengan janji dan jabat tangan serat besi penjepit. Di perjalanan pulang, seorang veteran tertawa.
bilang kamu baru saja memilih satu pasukan tanpa kesempatan untuk diuji sepenuhnya datang pada suatu pagi berkabut. Tanduk peringatan terdengar dari utara perkemahan. Laporan pengintai mengatakan, musuh bergerak mendekat, jumlah mereka 2 kali lipat dari pasukan yang ada. Centurion memanggil seluruh unit. Tapi perwira pelindungmu justru menunjukmu. Lydia berkata singkat, kamu yang pimpin, jaga sayap kiri. Sayap kiri adalah titik di mana medan menurun landai, tempat yang sempurna bagi musuh untuk menerobos jika pertahanan lemah. Kamu memimpin lebih dari 30 orang, campuran rekrut muda dan veteran yang sudah selamat dari banyak pertempuran. Sejarawan masih memperdebatkan apakah memberi posisi penting pada komandan baru adalah keberanian atau nekat berdiri di sini. Kamu tahu itu adalah keduanya. Musuh datang cepat. Teriakan mereka bergema di balik kabut, bercampur dentuman genderang. Kamu memerintahkan barisan depan untuk mengangkat perisai, menyiapkan pilum, dan menunggu hingga jarak dekat sebelum melempar. Hujan tombak meluncur, menancap di perisai musuh. Membuat barisan depan mereka goyah. Fakta unik, banyak pilum Romawi dirancang melengkung saat menancap, membuat perisai musuh berat dan nyaris tak berguna saat musuh mendekat. Kamu memerintahkan barisan depan mundur setengah langkah, memberi ilusi tekanan, begitu musuh terjebak di jarak ideal. Kamu memerintahkan dorongan serentak, seluruh dinding perisai bergerak maju menghantam keras barisan depan mereka. Seorang veteran di sampingmu menjatuhkan pembawa panji musuh, membuat formasi lawan kacau sesaat. Namun, ancaman baru muncul, pasukan kavaleri ringan musuh mencoba memutar jauh untuk menyerang dari samping. Kamu cepat memerintahkan 5 orang dengan perisai besar memotong jalan mereka. Membentuk dinding hidup, kuda-kuda panik berhenti, memberi kesempatan bagi pemanah Romawi di belakang untuk menembak bebas. Pertempuran berlangsung hampir 1 jam. Saat tanduk kemenangan berbunyi, sayap kirimu tetap utuh. Tak ada yang meninggalkan pos, tak ada yang lari kembali ke pusat komando. Perwira pelindung, kabar kemenangan belum lama terdengar ketika perkemahan diguncang isu baru. Ada rencana pemberontakan di dalam barisan, bukan melawan Roma, tapi terhadap centurion mereka sendiri. Jika dibiarkan, masalah ini bisa memecah konsentrasi pasukan. Di tengah kampanye, perwira pelindungmu memanggilmu. Tanpa basa-basi dia berkata, kamu yang tangani ini, dan pastikan tak ada yang mati. Tugas yang sulit, karena prajurit yang memberontak biasanya lebih nekat daripada saat mereka di medan perang. Sejarawan masih memperdebatkan apakah situasi seperti ini lebih baik ditangani dengan hukuman keras atau pendekatan persuasif. Kamu tahu kali ini harus memilih cara kedua, memaksa hanya akan membuat mereka benar-benar berkhianat. Kamu mendatangi kelompok yang disebut-sebut sebagai pemimpin tanpa membawa pengawal agar mereka tak merasa ditekan. Mereka duduk melingkari perapian, berbicara pelan tapi waspada. Kamu duduk bersama mereka, diam beberapa menit, mendengar keluhan tentang jatah yang kurang. Jam latihan terlalu panjang, dan centurion yang pilih kasih pada orang sekampungnya. Saat mereka berhenti bicara, kamu berkata, aku tidak bilang kalian salah, tapi kalau ini ketahuan, kalian akan diperlakukan seperti pengkhianat. Kalau kalian izinkan, aku yang akan menyampaikan keluhan ini, dan memaksa dia mendengar. Suaramu cukup pelan, agar hanya mereka yang dengar. Tapi cukup tegas, untuk menunjukkan keseriusan. Fakta unik, dalam tentara Romawi ada aturan yang mengizinkan prajurit mengajukan petisi bersama ke komandan, tapi hampir tak pernah dipakai, karena takut dianggap melawan. Kamu menawarkan untuk menulis petisi itu sendiri, dan mengantarkannya, agar mereka tidak terlibat langsung. Mereka saling pandang. Lalu salah satu mengangguk. Syaratnya, centurion mengurangi setengah jam latihan besok dan memeriksa pembagian ransum. Kamu setuju? Menghadap centurion, kamu tidak memohon, hanya menjelaskan bahwa menjaga prajurit tetap. Keesokan paginya, kamu dipanggil ke tenda komando terbesar di perkemahan. Di atas meja terbentang peta kampanye. Batu-batu kecil menandai posisi pasukan Romawi dan musuh. Perwira pelindungmu duduk bersama para centurion senior, membahas rencana untuk operasi besar kali ini. Kamu tidak hanya berdiri di pinggir mendengarkan, dia menunjuk kursi di sebelahnya, memintamu duduk. Tugasmu adalah membantu merancang pergerakan untuk satu sayap pasukan, berdasarkan medan yang sudah pernah kamu lalui saat patroli. Sejarawan masih memperdebatkan apakah prajurit dari latar belakang rendah benar-benar diberi kesempatan ikut menyusun strategi, atau hanya menjadi pencatat hari ini. Kamu menjadi buktinya. Kamu mengusulkan jalur serangan memutar melewati perbukitan di barat,
Tanahnya lembab tapi jarang diperhatikan. Untuk menghindari benturan langsung dengan kekuatan utama musuh, seorang centurion menolak, mengatakan jalur itu sulit dilewati gerobak perbekalan. Kamu menjawab cepat. Pasukan bisa membawa ransum kering untuk 3 hari dan meninggalkan gerobak. Keuntungan taktis akan menutupi kesulitannya. Fakta unik, tentara Romawi punya jenis roti kering yang sangat keras, bisa dimakan bahkan saat basah. Namun hanya prajurit berpengalaman yang terbiasa memakannya. Usulan itu membuat beberapa kepala di tenda mengangguk setuju. Setelah lebih dari 1 jam perdebatan, rencanamu diterima untuk bagian tertentu dari operasi. Kamu tidak hanya mendengar, kamu meninggalkan jejak di peta dengan idemu sendiri. Saat meninggalkan tenda, perwira pelindung berkata lirih. Kamu baru saja belajar hal terpenting, kemenangan dimulai dari atas kertas. Malam itu, kamu menatap langit penuh bintang dan menyadari, dari prajurit tak bernama, kini kamu ikut menentukan arah seluruh pasukan. Meski belum ada pengakuan resmi, kamu tahu ini adalah langkah besar menuju posisi yang lebih tinggi. Hari pertempuran besar akhirnya tiba. Kabut pagi menyelimuti barisan pasukan yang tampak tak berujung. Suara tanduk dan genderang bergema seperti detak jantung makhluk raksasa. Kamu diberi komando satu sayap pasukan sendiri, jumlahnya lebih banyak daripada unit manapun yang pernah kamu pimpin sebelumnya. Perwira pelindungmu hanya berkata singkat, pimpin mereka ke medan perang, dan bawa mereka kembali. Sayapmu ditempatkan di sisi kanan, area terbuka yang bisa menjadi jalur masuk atau keluar. Sejarawan masih memperdebatkan, apakah menempatkan komandan baru di posisi ini adalah langkah strategis atau uji nyali. Kamu tahu itu adalah keduanya. Saat tanduk berbunyi, kamu memerintahkan barisan depan bergerak perlahan, menjaga jarak antar perisai rapat, agar kavaleri musuh tak bisa menembus. Musuh muncul dari kabut bergerak cepat, mengubah formasi untuk mencari celah. Kamu memberi isyarat pada pemanah untuk menembak bergantian, bukan serentak, agar tenaga tetap terjaga. Fakta unik, pemanah Romawi biasanya ditempatkan di barisan belakang prajurit tombak, sehingga bisa mundur cepat saat musuh mendekat dan memberi ruang bagi pasukan jarak dekat. Kamu menerapkan cara ini, mematahkan gelombang serangan awam, lalu kavaleri berat musuh mulai menekan dari jauh. Lu memberi tekanan ke sayapmu. Alih-alih mundur, kamu memerintahkan barisan membuka celah di tengah, umpan sempurna bagi kavaleri untuk masuk. Begitu mereka masuk sepenuhnya, dua sisi barisanmu menutup rapat, menjebak mereka. Udah panik, penunggang terlempar, dan tombakmu merobohkan mereka dengan cepat. Pertempuran berlangsung hingga siang. Saat tanduk kemenangan terdengar, formasi sayapmu tetap utuh, dengan korban jauh lebih sedikit dari yang diduga. Kembali ke perkemahan, perwira pelindung hanya mengangguk dan berkata, kamu baru saja melakukan sesuatu yang membuat banyak komandan berpengalaman masih ragu-ragu. Malamnya, kamu tak merayakan dengan teriakan. Kamu hanya menatap jimat ikan yang tergantung di pinggan, mengingat perjalanan dari prajurit tak dikenal menjadi pemimpin ratusan orang dalam pertempuran besar, dan kamu tahu, puncak komando semakin dekat. Kemenangan besar itu belum lama dirasakan ketika kabar buruk datang. Gudang perbekalan utama terblokir, jalur logistik terputus, legiun berada jauh di wilayah musuh, dan tanpa pasokan. Dalam beberapa hari ke depan, kemenangan kemarin akan sia-sia. Kamu dipanggil ke tenda komando. Udara di dalamnya tegang. Perwira pelindung menatapmu dan berkata, kamu harus membuat mereka tetap mampu bertempur, meski kita kekurangan segalanya. Kamu segera paham tugas ini berarti bertahan hidup dengan perut lapar, sirah rusak, dan moral yang mudah runtuh. Sejarawan masih memperdebatkan, apakah daya tahan tentara Romawi lebih disebabkan disiplin atau kemampuan bertahan di kondisi terburuk. Kamu tahu, saat ini dibutuhkan keduanya. Kamu memerintahkan pendataan seluruh makanan yang tersisa, lalu membagi jatah sekecil mungkin namun cukup untuk semua orang tiap hari. Para prajurit menggerutu, tapi kamu berkata tegah, kalau dibagi rata, kita hidup, kalau dihabiskan sekarang, kita mati. Kata-kata kasar tapi jujur itu membuat para veteran paham dan memaksa rekrut baru ikut patuh. Fakta unik, prajurit Romawi sering membawa kantong biji panggang atau buah kering sebagai cadangan energi. Kamu memerintahkan mengumpulkannya dan menjadikannya hadiah bagi mereka yang menyelesaikan tugas paling sulit selama masa krisis. Hari ketiga, musuh melakukan serangan percobaan. Kamu memanfaatkan medan menarik pasukan ke celah sempit di antara dua tebing, memaksa musuh yang lebih banyak kesulitan membentuk formasi. Barisan tombakmu menahan gelombang mereka,
sementara pemanah di tebing menghujani dari atas. Setelah itu, semangat pasukan naik lagi. Mereka sadar bisa menang walau dalam kondisi terburuk, dan kamu tahu, hari itu kamu mengajarkan bahwa kekuatan bukan hanya dari senjata, tetapi dari akar saat segalanya terbatas. Seminggu kemudian jalur logistik terbuka kembali. Perwira pelindung berkata, kamu membuat mereka bertahan, itu berarti kamu menyelamatkan seluruh operasi. Kamu tak menjawab, hanya menggenggam jimat ikan. Merasakan bobotnya sebagai pengingat bahwa keberuntungan berpihak pada mereka yang tahu cara menghitung setiap langkah. Setelah perbekalan kembali lancar, Legiun menerima perintah mengejutkan, bergerak cepat untuk merebut benteng musuh di puncak bukit sebelum bala bantuan mereka tiba. Operasi ini berisiko tinggi karena jalur menuju benteng sempit, curam, dan diawasi pemanah dari atas. Perwira pelindungmu menunjukmu sebagai komandan ujung tombak serangan. Kamu memimpin pasukan pilihan gabungan veteran dan prajurit muda yang berani. Sejarawan masih memperdebatkan apakah operasi mendaki bukit dalam kondisi pertempuran lebih mengandalkan keberanian atau teknik. Kamu tahu, keduanya harus berjalan bersama. Kamu memerintahkan pasukan membawa perisai besar di depan, membentuk lorong bergerak untuk melindungi dari hujan panah. Setiap beberapa langkah, kalian berhenti, memberi waktu bagi pemanah kalian untuk membalas dari bawah. Fakta unik, perisai Romawi besar Sutun tidak hanya melindungi tubuh, tapi bisa dihubungkan satu sama lain untuk membentuk atap kura-kura yang bahkan mampu menahan batu besar. Saat mendekati gerbang, musuh mulai melemparkan minyak panas. Kamu cepat memberi isyarat agar perisai diputar miring, sehingga cairan berbahaya mengalir ke samping. Beberapa prajurit teriak kesakitan, tapi formasi tetap utuh. Begitu mencapai gerbang, kamu memerintahkan pasukan Palu untuk memukul titik sambungan kayu yang sudah kamu perkirakan lama dari pengamatan sebelumnya. 3 kali hantaman keras, dan pintu mulai retak. Dengan teriakan serentak, pasukanmu menerobos masuk, menguasai halaman benteng. Pertarungan di dalam singkat, tapi sengit. Dalam waktu kurang dari setengah jam, bendera Roma berkibar di atas puncak menara. Saat debu mulai reda, perwira pelindung datang dan berkata, hari ini, kamu menaklukkan tembok. Besok kamu akan menaklukkan hati seluruh pasukan. Dan kamu tahu, kemenangan ini bukan hanya militer, tapi juga politik. Semua mata kini memandangmu sebagai pemimpin yang mampu membawa mereka maju tanpa ragu. Kemenangan di benteng membuat namamu menyebar cepat di seluruh legiun, bahkan unit-unit yang belum pernah bertempur bersamamu mulai menyapamu dengan hormat. Namun, ujian terakhir sebelum kau bisa benar-benar memimpin seluruh pasukan datang lebih cepat dari yang diduga. Pengintaian melaporkan bahwa musuh menyiapkan serangan besar di dataran terbuka, tempat di mana kavaleri mereka unggul. Komandan tertinggi memutuskan membagi pasukan menjadi beberapa kelompok independen agar lebih fleksibel, dan kau diberi tanggung jawab memimpin gabungan 3 unit dari legiun berbeda. Sejarawan masih memperdebatkan apakah menggabungkan unit yang belum pernah berlatih bersama adalah langkah pintar atau berisiko besar. Kau tahu, ini berarti harus membangun kepercayaan dalam hitungan jam. Kau mengumpulkan semua centurion dari unit-unit itu. Tanpa basa-basi, kau berkata, kita tidak punya waktu untuk mengenal satu sama lain, tapi kita bisa sepakat pada satu hal, kita semua ingin pulang hidup-hidup. Kalimat itu memecah ketegangan. Dan mereka mulai memberi saran berdasarkan keahlian masing-masing. Fakta unik, legiun Romawi sering menyelipkan tanda kecil pada perisai mereka untuk mengenali formasi di medan perang. Kau memerintahkan setiap unit menggambar garis merah tipis di bagian atas perisai, sehingga mudah membedakan teman dari lawan saat formasi kacau hari pertempuran. Kavaleri musuh melaju cepat, mencoba memecah formasi gabunganmu. Kau memerintahkan infanteri membentuk setengah lingkaran dengan ujungnya menancap ke tanah, menciptakan jebakan alami saat kavaleri masuk terlalu dekat. Pemanah yang disembunyikan di belakang garis depan menghujani mereka dari jarak dekat, memaksa kuda-kuda berbalik, dan membuat formasi musuh kacau. Pertempuran berlangsung sengit, tapi gabungan unitmu bertahan tanpa runtuh. Saat matahari terbenam, lapangan penuh bendera Roma yang masih berkibar. Para prajurit dari unit lain menepuk bahumu dan berkata, sekarang kami mengerti kenapa kau dipercaya memimpin. Malamnya, di bawah langit tanpa awan, kau sadar bahwa ujian terakhir hampir selesai. Tinggal satu langkah lagi sebelum seluruh pasukan. Pagi itu, suasana perkemahan berbeda. Komandan tertinggi memanggil semua perwira senior dan beberapa prajurit yang dianggap berjasa besar. Kau berdiri di antara mereka,
tak sepenuhnya paham mengapa namamu ada dalam daftar di tengah lingkaran. Sang komandan berbicara lantang, hari ini kita menandai awal babak baru. Satu orang yang memulai sebagai prajurit tanpa nama telah membuktikan bahwa keberanian, kecerdikan, dan kepemimpinan bisa mengubah segalanya. Lalu matanya mengarah padamu. Dia mengumumkan bahwa kau akan memimpin seluruh legiun untuk kampanye berikutnya. Sejarawan masih memperdebatkan apakah langkah ini hanya simbolis atau benar-benar untuk menguji batas kemampuanmu. Kau tahu, apapun alasannya, ini adalah momen yang takkan terulang. Fakta unik, di Legiun Romawi, promosi seperti ini jarang sekali diberikan langsung dari medan perang tanpa proses formal panjang. Biasanya butuh bertahun-tahun pengalaman atau koneksi politik kuat. Hari itu dihabiskan untuk mengatur ulang formasi, membagi tugas, dan merencanakan perjalanan panjang. Saat malam tiba, kau berjalan melewati barisan tenda, melihat para prajurit dari berbagai unit sibuk mempersiapkan peralatan, beberapa mengangkat tangan memberi salam, beberapa hanya tersenyum bangga ketika kembali ke tenda. Kau menemukan jimat ikan yang selama ini menjadi teman perjalanan diletakkan di atas meja bersama segel resmi komando. Sentuhan logam segel itu dingin, tapi beratnya membuatmu merasa seperti seluruh dunia berada di tanganmu. Kau sadar, perjalanan dari seorang prajurit tak dikenal menjadi pemimpin seluruh legiun bukanlah keajaiban instan. Itu hasil dari setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap orang yang percaya padamu meski tak harus. Malam itu, kau tertidur dengan keyakinan bahwa esok hari bukanlah akhir cerita, melainkan awal dari sejarah yang akan diingat oleh banyak orang. Sekarang, bayangkan api unggun yang perlahan meredup di tengah perkemahan, suara percikan kayu terdengar lembut, mengiringi langkah penjaga malam yang berjalan tenang di antara tenda-tenda. Udara mulai dingin, tapi angin membawa aroma hangat dari sisa roti panggang yang baru saja dibagi. Kau duduk di dekat perisai yang kini bersandar tenang di tanah. Cahaya api membuatnya berkilau samar, seolah menyimpan pantulan semua pertempuran yang pernah kau lewati. Nafasmu teratur, dadamu terasa ringan, tidak lagi terbebani oleh pertanyaan, apakah kau mampu? Karena jawabannya sudah jelas. Bintang-bintang di atas seperti menatap diam, menyaksikan perjalanan panjang yang membawamu dari barisan belakang hingga ke puncak komando. Di kejauhan, seekor burung malam menyanyi pelan. Lagunya mengalun seperti pengantar tidur. Perkemahan perlahan tenggelam dalam hening, bahkan suara langkah para penjaga mulai jarang terdengar, digantikan oleh desir angin yang menyusup di antara tali-tali tenda. Kau membaringkan tubuh, menarik selimut tebal, dan merasakan kehangatan menyelimuti setiap otot yang lelah. Pikiranmu mulai mengembara, bukan pada strategi atau pertempuran berikutnya, tetapi pada wajah-wajah yang pernah berjuang bersamamu, pada rasa syukur karena masih di sini, masih bernapas, dan saat kelopak matamu menutup, kau tahu dunia bisa menunggu. Malam ini, yang ada hanya ketenangan, api yang meredup, dan langit luas yang memelukmu dalam diam.